Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Intan S. Meladi dengan NIM 21016149 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Ainim Yusti dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pola pengembangan paragraf. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pola pengembangan paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf adalah penalaran atau bentuk pemikiran yang mengambil suatu kesimpulan yang menarik dalam suatu paragraf. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pola pengembangan paragraf. Nah, jenis-jenis pola pengembangan paragraf ini terbagi atas 8 jenis pola. Yang pertama, pola klimaks dan anti klimaks. Yang kedua, pola sudut pandang. Yang ketiga, pola kausalitas. Yang keempat, pola definisi luas. Yang kelima, pola pertentangan. Yang keenam, pola generalisasi. Yang ketujuh, pola contoh. Dan yang kedelapan, pola analogi. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke pola kalimat yang pertama, yaitu klimaks dan anti klimaks. Klimaks. Klimaks adalah paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa tertinggi atau yang disebut dengan puncak dari seluruh tulisan. Nah, klimaks juga dapat diartikan sebagai segmen pada suatu tulisan atau cerita yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena hingga pada konflik paling puncak. Contoh paragraf klimaks, ada beberapa tahapan pendidikan yang harus dilalui oleh para pelajar di Indonesia. Tahapan pertama yang harus dilewati adalah taman kanak-kanak atau yang disebut dengan TK. Pada tingkatan ini, mereka belajar hal-hal yang sederhana seperti membaca dan menulis selama 1 tahun. Nah, setelah itu mereka memasuki tahapan sekolah dasar atau disebut dengan SD selama 6 tahun. Di tahapan ini mereka mulai mempelajari membaca dan menghitung yang lebih rumit seperti perkalian, pembagian. Setelah menghabisi waktu 6 tahun di SD, mereka melanjutkan tingkat pendidikannya di sekolah menengah pertama atau disebut dengan SMP. Di tahapan ini mereka menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mempelajari hal yang lebih kompleks dari sekedar membaca dan menghitung. Mereka juga mendapat pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu alam dan ilmu sosial. Kemudian mereka akan memasuki tahapan SMA. Sama seperti SMP, mereka menghabiskan waktu selama 3 tahun. Di tahapan ini mereka sudah memiliki kemampuan analisa yang lebih baik. Setelah lulus dari SMA, mereka memasuki ke dunia kampus. Lama masa studi di kampus ini berbeda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Di kampus ini, mereka sudah berkonsentrasi dalam satu bidang keilmuan saja, dan setelah selesai, barulah mereka menjadi seorang sarjana. Gagasan utama pada paragraf tersebut yaitu beberapa tingkatan pendidikan yang harus dilalui sebelum mendapatkan gelar sarjana. Gagasan utama tersebut dikembangkan atau diperinci dari tahapan yang paling rendah, seperti TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Nah, gagasan-gagasan tingkatan rendah tersebut didukung oleh gagasan penjelas lainnya dan kemudian diakhiri dengan gagasan yang lebih tinggi kedudukannya. B. Antiklimaks. Antiklimaks dapat diartikan sebagai alternatif dari ide cerita dengan intens. Nah, cerita yang akan menuju puncak tetapi terdapat perbedaan yang menuntut intens cerita menuju ke arah yang lebih rendah secara perlahan. Penjelasan lainnya adalah turunnya level intens dalam sebuah cerita dari masalah tertinggi tapi kemudian perlahan menuju masalah yang rendah. Contoh paragraf anti klimaks. Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan di seluruh penjuru Indonesia. Di kota-kota besar, orang-orang merayakannya dengan hal-hal yang sangat mewah dan meriah. Mereka biasanya mengadakan pertunjukan musik, pertunjukan kembang api, dan perhelatan akbar lainnya. Sedangkan di daerah kabupaten atau kota lainnya, orang-orang biasanya mengadakan perlombaan tingkat kota atau kabupaten dan kemudian diakhiri dengan pertunjukan musik lokal. Tak hanya di kota atau di daerah lainnya, desa juga ikut merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Meskipun tak semewah perayaan di kota besar dan daerah lainnya, perayaan Hari Kemerdekaan di sini juga tak kalah meriah. Mereka akan mengadakan perlombaan seperti balap karung, makan kerupuk, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, mereka juga mempercantik desa mereka dengan atribut atau bendera Indonesia. Gagasan utama paragraf tersebut adalah Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan meriah di seluruh penjuru Indonesia.
Nah, gagasan utama tersebut dikembangkan dengan memperincinya ke dalam gagasan-gagasan yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu perayaan di kota besar, hingga ke gagasan yang lebih rendah kedudukannya, yaitu perayaan di desa. Jenis pola paragraf yang kedua yaitu sudut pandang, di mana penjelasan mengenai sudut pandang adalah improvisasi paragraf yang berlandaskan pada perspektif penulis atau bisa disebut juga sebagai subjektivitas penulis. Narasi pada pola pengembangan ini tentu seperti saat menulis sebuah diary, di mana penulis bisa menceritakan pandangannya tentang sebuah gagasan atau hal yang sudah ada pada dirinya. Nah, sudut pandang ini pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dibagi lagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama tokoh utama dan sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Sementara itu, sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu atau maha tahu dan sudut pandang orang ketiga pengamat. 1. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya, atau juga bisa kami yang bermakna jamak. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, Anda seakan-akan akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat. Nah, si pembaca pun akan merasa melakoni setiap cerita yang dikisahkan. Sudut pandang orang pertama atau disebut dengan tokoh utama. Sesuai dengan namanya, sudut pandang orang pertama atau tokoh utama, si penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita, atau disebut dengan first person central. Segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, tingkah laku, atau kejadian yang tokoh aku lakukan akan digambarkan pada cerita tersebut. Ia akan menjadi pusat kesadaran dan pusat dari cerita. Jika ada peristiwa atau tokoh di luar diri aku, peristiwa atau tokoh itu akan menceritakan sebatas keterkaitan dengan contoh aku. Contoh sudut pandang orang pertama tokoh utama. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun lalu aku dilahirkan. Selanjutnya kita masuk kepada sudut pandang orang pertama tapi menjadi tokoh sampingan. Pada teknik tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan, atau yang disebut dengan first personal peripheral. Kehadiran tokoh aku dalam cerita berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Nah, sementara tokoh utama dibiarkan untuk menceritakan dirinya sendiri lengkap dengan dinamika yang terjadi. Dengan kata lain, tokoh aku pada teknik ini hanya sebagai saksi dari rangkaian peristiwa yang dialami atau dilakukan oleh tokoh utama. Nah, contohnya yaitu Brak. Sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak orang yang menyukainya. 2. Sudut pandang orang ketiga. Pada teknik sudut pandang orang atau pihak ketiga, kata rujukan yang digunakan ialah dia, ia, atau nama tokoh dan juga mereka atau bermakna jamak. Kata ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Nah, selain kata ganti yang digunakan, ada satu hal lagi yang membedakan antara sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, yaitu kebebasan peran di dalam cerita. Pada sudut pandang orang pertama, si penulis bisa menunjukkan sosok dirinya dalam cerita, dan ini tidak berlaku pada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Pada sudut pandang orang ketiga serba tahu ini, si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Ia seperti seorang yang maha tahu tentang tokoh yang sedang ia ceritakan. Oh ya, selain menggunakan kata ganti ia atau dia, kata ganti yang biasa digunakan ialah nama dari si tokoh itu sendiri. Hal ini berlaku juga untuk sudut pandang orang ketiga atau pengamat. Contoh sudut pandang orang ketiga serba tahu ini yaitu, sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karirnya yang ia geluti.
Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersitenggang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Sudut pandang orang ketiga pengamat. Teknik ini hampir sama dengan teknik sudut pandang orang ketiga serba tahu, hanya saja tidak semaha tahu teknik itu. Pada sudut pandang orang ketiga, penulis menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Nah, pengetahuan ini diperoleh dari penangkapan panca indera yang digunakan baik dengan cara mengamati atau melihat, mendengar, mengalami atau merasakan suatu kejadian di dalam cerita. Pengamat pun dapat diperoleh dari hasil oleh pikir si penulis tentang tokoh dia yang sedang ia ceritakan. Contohnya, entah apa yang terjadi dengan seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarga? 3. Sudut campuran. Pola perbandingan merupakan sebuah pola mengamati persamaan yang dimiliki oleh dua buah objek atau lebih yang memiliki suatu kesamaan tertentu untuk dibandingkan. Sedangkan pola pertentangan lebih banyak menonjolkan perbedaan yang ada pada dua buah objek atau lebih yang ada di dalam suatu paragraf. Dan biasanya pola perbandingan dan pertentangan merupakan pengembangan dari paragraf eksposisi. Oleh sebab itu, hal atau objek yang dibandingkan dalam paragraf tersebut haruslah bersifat konkret, logis, dan umum. Contoh, pemerintah telah mengalihkan bahan bakar minyak tanah ke gas LPG 3 kg dan 12 kg. Sama hal dengan minyak tanah. Gas LPG juga digunakan untuk keperluan rumah tangga dengan harga murah. Pemerintah berpendapat perlunya pengkonversian minyak tanah ke gas LPG karena biaya produksi minyak tanah saat telah melambung. Di samping itu, penggunaan gas LPG dianggap lebih mudah dan murah. 4. Pola analogi kata. Pola analogi ialah bentuk pengungkapan atau penalaran dengan cara membandingkan dua hal atau objek yang banyak memiliki persamaan, dan dari persamaan yang ada pada dua hal atau objek tersebut didapatkan sebuah kesimpulan. Contoh, APBN 2010 menghadapi tekanan yang begitu berat. Tekanan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan beberapa faktor. Faktor pertama, semakin memburuknya lingkungan ekonomi makro. Faktor kedua, tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan fiskal di bidang perpajakan, bea cukai, dan subsidi BBM. Dan faktor yang ketiga, adanya beberapa pembatalan di dalam pencairan pinjaman untuk biaya pembangunan. 5. Pola contoh. Sebuah gagasan utama dalam paragraf menjadi terang atau lebih jelas ketika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh tersebut dapat berbentuk narasi atau deskripsi. Seperti contoh sebagai berikut, yaitu sudah seminggu hari sejak bantuan terakhir datang, warga korban banjir di bantaran Kali Ciliwung kembali membutuhkan bantuan makanan, pakaian, serta obat-obatan. Sekarang mereka mengandalkan dedaunan yang dapat direbus dan kadangkala dengan umbi-umbian jika beruntung. Pakaian mereka hanya sebatas yang dipakai saat ini. Kesehatan mereka juga mulai terganggu karena sebagian mereka mulai menderita penyakit kulit akibat kekurangan air bersih. Yang keenam yaitu pola kausalitas. Di dalam pola kausalitas ini, pola pengembangan paragraf dibedakan menjadi dua, yaitu pola sebab akibat dan pola akibat sebab. Pola sebab akibat adalah sebuah paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat khusus yang merupakan sebab yang kemudian pada bagian akhir paragraf disimpulkan ke dalam kalimat umum yang merupakan akibat. Contoh, kemarau yang terjadi tahun ini sangat lama sehingga sumur, sungai, waduk, dan danau pun mulai mengering. Selain itu, tanah pesawahan juga kering kerontang dan retak-retak. Semua tanaman padi mati sehingga tahun ini para petani gagal panen dan mengalami kerugian yang sangat besar. Ketujuh, pola generalisasi. Pola ini adalah pola menarik kesimpulan sebuah paragraf dengan cara penalaran secara umum berdasarkan referensi data yang ada atau peristiwa khusus secara representatif. Pola generalisasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pola umum
khusus dan pola khusus umum. Pola umum khusus adalah sebuah paragraf yang diawali dengan pernyataan bersifat umum dan kemudian dijelaskan dengan pernyataan berikut yang bersifat lebih khusus. Contoh, di daerah pegunungan banyak sekali perkebunan buah-buahan. Rata-rata penduduk di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani buah. Di sana ada bermacam-macam buah yang mudah kita dapatkan seperti stroberi, anggur, apel, jeruk, dan masih banyak lainnya. Dan kita juga dapat membelinya dengan harga yang lebih murah daripada di supermarket. Sedangkan pola khusus umum merupakan kebalikan dari pola umum khusus, yaitu sebuah paragraf yang diawali dengan pernyataan bersifat khusus baru kemudian diikuti pernyataan bersifat umum di akhir paragraf. Contoh, terdapat beberapa pilihan variasi dendeng dalam masakan khas Padang, di mana salah satunya ialah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong-potong secara tipis dan melebar. Daging sapi yang telah dipotong tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sehingga benar-benar kering. Kemudian daging sapi yang telah kering pun digoreng dan diberi bumbu yang berbahan dasar cabai. Bumbu tersebut dikenal dengan nama bumbu balado. 8. Pola klasifikasi. Nah, pola ini adalah suatu pola dengan cara mengelompokkan berbagai hal atau objek yang dianggap memiliki kesamaan dalam suatu kategori, sehingga hubungan di antara berbagai hal atau objek itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Contohnya yaitu ikan air tawar dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ikan peliharaan atau ikan hias, ikan buas, dan ikan konsumsi. Nah, ikan peliharaan atau ikan hias ini terdiri dari ikan-ikan yang mudah diperbanyak dan memiliki keindahan warna maupun bentuk. Contohnya ikan koi, ikan mas, ikan arwana, dan ikan lainnya. Ikan buas memiliki sifat predator terhadap ikan-ikan lain. Contoh, ikan piranha dan ikan aipama. Ikan konsumsi mudah dipelihara dan memiliki keuntungan secara ekonomis. Contohnya ikan parai, ikan nila, ikan jeler, ikan emas, dan ikan lainnya. 9. Pola definisi luas. Artinya, di mana sebuah paragraf adalah usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap suatu hal atau objek. Dalam pola ini, penulis dapat mengemukakan hal atau objek yang berupa definisi formal. Definisi dengan contoh dan keterangan lainnya yang bersifat menjelaskan arti dari suatu hal atau objek yang dibahas. Contohnya, istilah globalisasi memiliki arti keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui kerjasama di dalam perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas antar negara menjadi semakin sempit. Nah, globalisasi merupakan suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu dengan yang lain, yang melintasi batas negara mereka. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan istilah internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini seringkali dipertukarkan. Beberapa pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran suatu negara atau batas-batas sebuah negara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir, dan terima kasih juga telah like, komen, dan subscribe video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.